Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah manajemen isu dan krisis ya. Dan kali ini saya akan membahas sebuah materi yang menurut saya penting ya tentang pendekatan proaktif dalam manajemen isu. Ini adalah sebuah strategi penting ya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengantisipasi masalah sebelum isu betul-betul muncul ke permukaan. Apalagi di era digital saat ini ya. Jadi opini publik itu bisa terbentuk dalam hitungan detik gitu ya. Maka dari itu berarti penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk memiliki cara berpikir yang lebih terbuka, tanggap terhadap perubahan ya, dan bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan publik sebelum isu-isu itu menjadi sebuah krisis seperti itu ya. Nah, materi ini kita akan coba membahas tentang konsep-konsep ya, pendekatan proaktif dalam manajemen isu. Ada konsep outside in thinking, konsep holder dan sebagainya. Kemudian juga ini dibangun relasi proaktif melalui konsep linkage ya, seperti itu. Oke, sudah siap ya, kita langsung masuk saja ke slide-nya. Nah, pendekatan proaktif manajemen isu. Nah, apa sih? Nah, pendekatan proaktif dalam manajemen isu ini adalah pendekatan di mana perusahaan tidak menunggu masalah muncul gitu, tapi sudah siap mengantisipasi dan meresponnya lebih dulu, seperti itu. Ya, oke, kita next dulu ya. Nah, masuk kepada outside in thinking, apa itu? Jadi gini ya sebelumnya ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya kan, bahwa isu itu muncul karena adanya gap antara praktek, ya kan, terus produk, kemudian ada kebijakan di situ. Nah itu terjadi gap ya, ataupun komitmen perusahaan dengan pengharapan publiknya gitu. Nah itu terjadi gap, sehingga di situ manajemen isu merupakan upaya ya untuk menutup kesenjangan itu, gap itu. Nah dalam implementasinya maka di sini perlu ada yang namanya pola gitu ya, pola mindset dari luar ke dalam, disebutlah outside in ya, dan konsep hubungan linkage antara perusahaan dengan stakeholder. Jadi bagaimana pendekatan outside in thinking dan konsep linkage ini membantu pihak manajemen dalam menerapkan kebijakan manajemen isu gitu ya, dalam penerapannya. Jadi bagaimana pendekatan proaktif ini dari manajemen isu bisa membantu sebuah perusahaan atau organisasi itu survive ya, menghadapi beragam perubahan baik dari sisi kebijakan, peristiwa atau situasi yang bisa berdampak pada perusahaan, seperti itu. Ya, kita masuk ya, outside in thinking. Nah, outside thinking ini merupakan pendekatan di mana pihak manajemen mempertimbangkan berbagai isu eksternal yang berpotensi membawa dampak bagi perusahaan, seperti itu. Jadi outside in thinking ini itu adalah merupakan cara berpikir ya, cara berpikir perusahaan yang berorientasi keluar gitu. Jadi artinya sebuah perusahaan itu harus melihat dunia luar ya, dunia luar, melihat tren, opini publik, kemudian juga melihat perubahan-perubahan sosial. Nah ini sebagai apa? Sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Jadi bukan hanya fokus kepada kepentingan internal perusahaan saja ya. Nah tapi juga pada apa yang publik pikirkan dan publik rasakan. Itu ya maknanya ya. Kita next ya. Nah, di sini ada 8 aspek menurut Ashley dan Morrison. 8 aspek ini apa? Jadi menurut Ashley dan Morrison ini, agar perusahaan bisa diterima publik dan bebas menjalankan aktivitasnya, ada 8 aspek lingkungan eksternal yang ini harus diperhatikan ya. Apa aja 8 aspek ini adalah yang pertama lingkungan internasional ya. Nah, lingkungan internasional ini sering juga didekatkan dengan biasanya terminologi globalisasi ya. Globalisasi dan cyberspace. Jadi globalisasi ini merupakan, dan cyberspace ini merupakan dua kekuatan dominan yang berpengaruh pada
aktivitas sebuah perusahaan. Nah, dunia bisnis ini merupakan salah satu bidang yang paling terpengaruh ya dampak dari globalisasi ini. Karena gimana ya? Dunia bisnis ini sekarang telah mengglobal juga dan banyak perusahaan menggunakan internet ya kan dalam menjalankan operasional bisnisnya ya. Kemudian deregulasi ya di bidang perdagangan ini ditandatanganinya kesepakatan perdagangan bebas ya menjadi karakteristik bagaimana dunia bisnis menjadi mengecil. Nah gitu, sehingga bagaimana nih manajemen perusahaan itu harus berpikir terbuka dan menerapkan kebijakan yang adaptif ya, adaptable terhadap lingkungan internasionalnya. Yang tentunya ini lingkungan internasional yang semakin mengecil ini ya. Begitu. Nah, yang selanjutnya ada formulasi kebijakan publik ya. Nah, tantangannya berarti ini sebuah tantangan ya adalah bagaimana mereka bisa terlibat secara aktif dan dalam proses formulasi kebijakan publik yang membawa konsekuensi bagi perusahaan seperti itu. Nah, ini harus dilandasi oleh argumen sederhana bahwa kebijakan publik ini biasanya berdampak pada aktivitas dan produktivitas perusahaan gitu. Yang selanjutnya ada kelompok kepentingan. Nah, kelompok kepentingan ini berhubungan dengan isu formulasi kebijakan di atas tadi. Nah, ini biasanya melibatkan publik yang punya perhatian besar terhadap kebijakan publik ya. Dan ada kecenderungan mengambil sikap oposisi atau berlawanan seperti itu. Nah, oke, yang selanjutnya ada peran kelompok stakeholder. Nah, oke. Nah, ini kalau pendekatannya berarti ya stakeholder ini berargumen bahwa sebuah tugas pihak manajemen ya adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan beragam kelompok yang memiliki investasi dengan perusahaan. Nah, kelompok ini bisa meliputi siapa aja. Yang pertama pemegang saham tentu ya, kemudian karyawan, pelanggan, pemasok, dan bahkan masyarakat luas gitu. Nah, peran kelompok stakeholder ini berhubungan erat dengan konsep linkage yang dikembangkan oleh Granning dan Han ya. Granning dan Han. Nah, yang selanjutnya, yang kelima adalah sikap terhadap bisnis. Bagaimana sikap kritis publik ya berdampak terhadap pihak manajemen. Jadi untuk lebih memprioritaskan apa pemindaian sikap publik ya terhadap bisnis perusahaan. Nah, publik itu akan selalu kritis terhadap perusahaan yang akan berpengaruh terhadap aktivitas perusahaannya. Jadi apa ya, dampak itu lebih jauh kondisi ini akan membawa ya dampaknya ya pada pembentukan reputasi perusahaan akhirnya gitu. Nah, kemudian ada yang keenam itu adalah era informasi. Jadi penyampaian informasi tentu mengalami banyak perubahan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat saat ini ya. Jadi perubahan di bidang komunikasi ini menandai perubahan mendasar dari media massa ke penggunaan media interaktif. Jadi bagaimana pihak manajemen harus menyadari perkembangan teknologi internet ini sebagai bagian berarti dari konsekuensi ya, konsekuensi dari ya era informasi ini gitu. Kembali lagi harus adaptable ya. Yang selanjutnya ada standar etis ya. Nah, sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya ini harus memperhatikan standar-standar etis bisnis yang berlaku tentunya. Perusahaan tidak hanya mengejar untung gitu ya, tapi bagaimana harus menyadari keberadaan perusahaan itu akan bersinggungan dengan pihak lain, bahkan bahkan lingkungan gitu ya. Dan pasti akan memberikan dampak gitu terhadap perusahaan maupun publik gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi harus diperhatikan ya bagaimana perusahaan itu harus memperhatikan standar-standar etis seperti itu. Oke, nah ini menarik ya di sini ya, karena kan di setiap perusahaan itu kan ada yang namanya CSR ya, atau tanggung jawab sosial ya. Nah, ini kan merupakan perwujudan etika bisnis perusahaan gitu. Nah, CSR ini kan dapat dipahami sebagai upaya untuk
menyatukan atau menyelaraskan aktivitas bisnis dengan nilai-nilai fundamental etis tadi gitu ya, fundamental etis dan apalagi ya seperti misalkan HAM gitu ya, hak buruh, nah standar lingkungan gitu ya, transparansi dan sebagainya. Nah selanjutnya yang terakhir adalah aspek yang terakhir ini adalah nilai dan gaya hidup ya, value and lifestyle, nah, gitu ya. Nah ini apa sih? Jadi ini sebagai kombinasi kebutuhan hierarki dan tingkat bagaimana sejauh mana gitu ya orang diarahkan secara internal ataupun eksternal gitu ya. Jadi ini merupakan asumsi bagaimana orang mengekspresikan kepribadian mereka melalui perilaku gitu. Nah, kepribadian ini yang diekspresikan ini itu digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan oleh karena itu ini tidak bisa diterapkan untuk stakeholder yang lain gitu ya. Jadi nilai dan gaya hidup ini ya, ini salah satu alat lah ya, salah satu alat penelitian ilmiah untuk mempelajari apa yang ada di benak publik, di benak masyarakat, konsumen dan sebagainya gitu ya. Nah itu 8 aspek menurut Ashley and Morrison ya. Kita lanjut dulu. Baru masuk kepada konsep linkage ya. Apa itu konsep linkage? Nah, linkage adalah hubungan antara perusahaan dengan berbagai pihak yang terhubung, baik terhubung langsung maupun tidak langsung. Jadi gini ya, ini pemikiran awalnya kan berkembangnya konsep ini dasarnya itu bahwa hubungan perusahaan dan publik saling membawa konsekuensi satu sama lain gitu. Ya, jika perusahaan tidak memiliki konsekuensi terhadap sistem lainnya dalam lingkungan dan begitupun sebaliknya ya, maka jelas fungsi PR ini tidak dibutuhkan berarti. Nah, jika tidak ada konsekuensi di luar perusahaan, maka tidak perlu bagi perusahaan untuk memikirkan tanggung jawabnya terhadap publik seperti itu. Nah, tapi kan pada kenyataannya konsep linkage ini relate ya. Pasti sebuah perusahaan itu akan saling terhubung gitu dengan pihak-pihak lain seperti itu. Masuk kepada di sini ada 4 bentuk linkage ya menurut Esman. Jadi menurut Esman ada 4 bentuk hubungan ya dalam sebuah ini ya, linkage ini, konsep linkage ini. Yang pertama itu adalah enabling linkage ya. Enabling linkage ini apa? Ini adalah bentuk hubungan dengan perusahaan dan kelompok sosial yang memberikan wewenang untuk mengendalikan sumber daya yang memungkinkan perusahaan tetap eksis. Nah, yang selanjutnya fungsional linkage. Ini adalah bentuk hubungan perusahaan dengan publik yang memberikan input dan mengambil output. Jadi ada 2 fungsional linkage di sini ya. Kalau dalam fungsional linkage ini terbagi kepada 2, yaitu input, ada juga output ya gitu. Nah, input ini apa? Input linkage ya. Linkage ini yang berhubungan dengan karyawan dan supplier bahan mentah, dan output linkage-nya itu yaitu hubungan dengan perusahaan lain. Yang ketiga ada normative linkage. Normative linkage ini adalah hubungan yang menghadapi masalah yang sama ya, atau berbagai nilai yang sama. Kemudian diffuse linkage ya, ini hubungan elemen masyarakat yang tidak dapat diidentifikasi ya dengan jelas sebagaimana keanggotaan perusahaan formal seperti itu. Jadi singkatnya mungkin untuk penjelasan terhadap ini ya. Jadi enabling linkage itu adalah pihak-pihak yang misal ya, ini pihak-pihak yang memberi izin perusahaan untuk beroperasi. Nah, seperti itu. Nah, contohnya pemerintahan kan regulator, kemudian otoritas lokal ya kan,
Jadi kalau mereka itu menolak, ya kan, nah perusahaan pasti jelas ditutup kayak gitu. Kalau fungsional linkage ini pihak yang menjalankan fungsi organisasi dalam kesehariannya, gitu. Ya karyawan tadi ya, supplier, distributor. Nah ini merupakan roda operasional perusahaan lah gitu. Nah, kemudian juga ada normatif linkage. Nah, simpelnya normatif linkage ini adalah pihak yang punya nilai dan norma yang sejalan dengan perusahaan. Contohnya organisasi profesi, asosiasi industri misalkan ya. Jadi mereka ini membentuk citra perusahaan di mata masyarakat. Dan diffuse linkage. Ini adalah publik umum ya, yang kadang tidak langsung terlibat ini mah gitu ya, tidak langsung terlibat tapi bisa bereaksi gitu. Contohnya netizen ya kan, influencer, kemudian komunitas sosial dan sebagainya ya. Nah mereka ini bisa jadi faktor pendukung atau pembenci gitu ya, tergantung bagaimana perusahaan berperilaku di situ. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, yang selanjutnya adalah 4 langkah optimalisasi dari implementasi konsep linkage tadi. Apa aja? Yang pertama adalah mengidentifikasi publik perusahaan ya, dan bagaimana publik juga bisa mempengaruhi perusahaan. Nah, gitu. Yang kedua adalah identifikasi saluran komunikasi, bagaimana publik berinteraksi agar antara mereka ya, karena ini akan membantu manajemen dalam menyampaikan informasi sebagai apa ya, balasan ketika isu mulai menyebar. Jadi bagaimana membantu yang selanjutnya, membantu membuat kebijakan ini berdasarkan, harus jadi kebijakan yang dibuat itu harus berdasarkan prioritas isu yang perlu ditangani dengan segera gitu ya. Kan ada daftar isu mungkin ya gitunya. Nah, mana daftar isu yang prioritas yang harus segera dijalankan seperti itu. Harus segera dibuat kebijakan. Yang selanjutnya, menjalankan program PR. Jadi, bagaimana pihak manajemen ini dapat menjalankan program PR sebagai langkah proaktif untuk membangun linkage, membangun hubungan seperti itu. Nah, kalau secara kesimpulan gini ya, berarti kalau boleh disimpulkan bagaimana pendekatan proaktif ini, tentu satu yang harus dipahami bahwa pendekatan proaktif sangat penting ya. Untuk apa? Untuk bisa mencegah krisis sebelum terjadi. Nah gitu. Nah, kemudian ada tadi konsep outset in thinking ya. Ini membantu perusahaan untuk melihat realitas sosial dari luar gitu. Jadi bukan cuma dari dalam. Nah, kemudian konsep linkage juga memperkuat bagaimana pemahaman hubungan perusahaan dengan publik. Sehingga dengan pendekatan ini, si manajemen atau perusahaan ya, itu bisa lebih tanggap, adaptif, dan bisa diterima dengan publik, diterima publik dengan baik gitu. Seperti itu. Ya, mungkin segitu pertemuan hari ini, apa yang bisa saya presentasikan kali ini tentang pendekatan proaktif manajemen isu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.